Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nurdianti, NIM 2019 A1H112 dari kelas 4C PGSD. Baik, hari ini saya akan menjelaskan macam-macam teori dari pembelajaran matematika ST dengan dosen pengampun Ahyansa MPD. Dalam suatu pembelajaran, seseorang guru harus menguasai 5 teori dalam mengajar matematika SD. Yang pertama, teori behaviorisme. Yang kedua, teori kognitivisme. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Yang keempat, teori sosial kognisi. Dan yang kelima, teori humanisme. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah filosofi yang berdasarkan pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme, termasuk tindakan, pikiran atau perasaan, dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku demikian dapat digambarkan secara ilmiah tanpa melihat peristiwa fisiologis internal atau konteks hipotesis seperti pikiran. Contoh dari teori behaviorisme adalah penerapan hukum membersihkan halaman bagi siswa yang datang ke sekolah terlambat. Siswa disuruh lari lapangan jika tidak mengerjakan tugas atau PR. Yang kedua yaitu teori humanisme, merupakan istilah yang sering digunakan pada kalangan masyarakat Indonesia sebagai suatu kata yang mengungkapkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Adapun arti humanisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering disebut KBBI yaitu aliran yang bertujuan menghidupkan rasa peri kemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Contohnya, guru merupakan salah satu komponen terpenting yang ada dalam sistem pembelajaran di sekolah. Karena apabila tidak ada guru, proses pembelajaran tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, teori konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau keindahan yang siap untuk diingat. Contoh dari teori konstruktivisme merupakan guru memperkenalkan macam-macam cacing dan spesifiknya. Siswa merumuskan kembali pengetahuan mereka tentang cacing tanah. Guru memberikan masalah berupa pemilihan cacing yang cocok untuk dikembangbiakan. Yang keempat, teori kognitif sosial merupakan penanaman baru dari teori belajar sosial atau social learning theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini sangat berperan dalam mempelajari efek dari isi media massa pada khayalan media di level individu. Contoh dari teori kognitif sosial yang bisa kita temukan dan pahami, salah satunya adalah ketika kita terpengaruh atau cenderung meniru kata-kata asyap. Kata ini dipopulerkan melalui media online yaitu YouTube oleh YouTube Atta Halilintar. Banyak juga dari mahasiswa yang menirukan gaya berbicara tersebut. Yang kelima, teori belajar kognitivisme merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perspektual, yaitu proses untuk membangun atau membimbing murid dalam melatih mengoptimalkan proses pemahaman terhadap suatu objek atau sasaran. Teori ini menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan dirinya. Dengan demikian, belajar dalam teori ini merupakan suatu perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlibat. Dari teori belajar kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberikan ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang macam-macam teori. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.